Terus sekarang ya sudah mulai tersingkapkan melalui penyuntikan anjing. Anjing sekarang kan disuntik, itu langsung ada microchipnya loh, ada identitasnya. Jadi sekali suntik itu langsung microchipnya itu masuk ke dalam tubuh si anjing. Bayangkan saja kemarin waktu kalian COVID itu berapa kali suntikan vaksin, suntikan tanda binatang itu, suntikan microchip itu, berarti kan sudah banyak microchip di dalam tubuh kalian. Pengidentitasan anjing sekarang itu harus menggunakan microchip. Dulu kan hanya melalui sertifikat saja ya, ini dari keturunan mana, ini asalnya dari mana. Nah sekarang itu tidak perlu lagi sertifikat untuk anjing, jadi sudah pakai microchip. Ya sama, saat kalian kemarin suntik vaksin itu, ya itu satu suntikan itu sudah ada microchipnya. Nah kalian berapa suntikan? Kalian sendiri yang menjawabnya. Makanya kan kalian bisa terdeteksi. Anjing itu kan kalau sudah disuntik ada microchipnya, ya mereka akan terdeteksi lokasinya di mana. Ya sama, jaringan, menggunakan jaringan, ada nama device-nya, nama Bluetooth-nya. Ya sama, anjing itu juga punya nama Bluetooth-nya, nama device-nya. Makanya kalau kalian membeli anjing atau membeli anabul ya, itu usahakan jangan sampai divaksin, jangan sampai disuntik. Pasti sudah ada microchipnya kalau sudah disuntik vaksin. Sekali suntikan, microchipnya itu langsung menempel di dalam tubuh anjing itu. Ya sama, saat kalian kemarin vaksin, terima vaksin ya, berapa kali suntikan itu, hitung saja microchipnya ada berapa berarti. Begitu. Makanya kalian pergi kemana-mana, itu terdeteksi oleh jaringan. Makanya kan kemarin aku sampaikan, kalau kalian ingin lari dari jaringan, dari sistem dunia, handphone kalian itu harus kalian buang, atau handphone kalian harus kalian downgrade. Misalnya dari 4G atau 5G turun menjadi 8G atau 2G. Atau kalau bisa yang cuma bisa telepon saja, kalau orang menyebutnya handphone polifonik. Nah seperti itu lebih aman. Kalau kalian masih memakai handphone 5G, 6G, ya sudah, tinggal menunggu waktu saja. Ketika jaringan itu terkoneksi dengan microchip yang ada di dalam tubuh kalian dari hasil suntikan vaksin kemarin, ya sudah, tinggal pembuluh darah kalian akan pecah nantinya. Seperti itu. Makanya anjing nanti juga sama, nasibnya sama seperti kalian. Anjing nanti juga ketika terkoneksi dengan jaringan frekuensi yang tinggi, frekuensi internet, anjing itu juga akan mati mendadak, pembuluh darahnya juga akan pecah, sama seperti itu, karena tidak kuat. Begitu. Makanya jangan sampai kalian membeli anjing yang sudah divaksin atau ada microchipnya. Itu bukan untuk mendeteksi anjing itu berada di mana, tidak, atau silsilah dari anjing itu, tidak, tapi untuk membuat darah, pembuluh darah dari si anjing itu akan pecah, terkoyak akibat microchip yang mereka suntikan. Seperti itu. Sama pada tubuh kalian juga sama. Seperti itu. Makanya kan sekarang banyak pembagian handphone 5G atau 6G secara gratis, cuma-cuma. Yang harganya 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan yang dari harga murah sampai mahal pun mereka kasih cuma-cuma. Atau iPhone, atau Samsung, yang serinya tertinggi semuanya, yang langsung terkoneksi jaringan 5G, yaitu untuk penggenosida massal bagi kalian yang sudah terima microchip atau vaksin itu. Di dalam vaksin itu kan ada microchipnya, ada nanobot. Kalau kalian tidak tahu microchip, ya nanobot. Seperti itu. Makanya ketika kalian sudah menyadarinya, ya keluar dari jaringan itu. Kalau kalian berada di kota ya misalnya, terus kalian tengok handphone kalian ya, terus ada tulisan 5G, itu jangan lama-lama di situ. Segeralah menyingkir ke area yang 3G atau 2G. Bila perlu ya HP kalian diganti. Seperti itu. Ya kalian mau selamat atau kalian mau mati mendadak, pembuluh darah kalian pecah, itu kembali lagi ke kalian. Seperti itu. Apalagi yang darahnya belum netral, darahnya masih hitam, masih mengental, nah itu otomatis langsung inailahi ya, seperti itu. Karena ya terkoneksi dengan jaringan. Nanobot atau microchip dari kandungan vaksin itu akan mengoyak pembuluh darah kalian. Saking tingginya frekuensi di 6G, 5G, itu akan microchip atau nanobot di tubuh kalian, di pembuluh darah kalian, itu akan bergerak sangat cepat, naik ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke segala arah, karena saking tinggi frekuensinya. Seperti itu. Makanya microchip di dalam darah kalian itu ada
device-nya atau nama Bluetooth-nya. Apalagi kalau kalian sudah terima vaksin 3, 4, 5 kali, ya sudah, tinggal menunggu waktu saja. Seperti itu. Jangan sampai berada di jaringan 5G itu, 6G itu. Kalau sudah menyadarinya ya, misalnya berada di kota mana, terus tiba-tiba ada jaringan tulisannya muncul 5G, ya kalian jangan lama-lama di situ, pergi lari. Jauhi jaringan itu. Bahaya bagi kesehatan kalian. Tiba-tiba kalian sakit, terus keluar darah di hidung kalian, di telinga kalian, bahkan di mata kalian. Ya karena memang frekuensinya sangat tinggi. Begitu. Makanya yang lolos dari jebakan ini ya mereka yang tinggal di hutan, di kaki gunung, di dekat pantai, di dekat gunung, di dekat sungai yang tidak ada jaringan 5G-nya. Mereka akan selamat. Seperti itu. Yaitu pilihan ya. Pilihan ada di hati kalian masing-masing ya. Mau kalian tinggal di kota ya terserah, mau langsung ke pedesaan atau ke kampung-kampung, ke kaki gunung atau dekat pantai, dekat sungai, dekat sumber mata air terjun. Nah itu ya itu terserah kalian ya. Itu kan suara itu kan datang ke kalian itu kan menuntun kalian 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin lewat suara, mungkin lewat penglihatan, mungkin lewat mimpi, diingatkan lagi. Ayo sudah waktunya kalian mengungsi. Nah seperti itu biasanya kan diingatkan 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Kalau sudah sangat bebal sekali ya, itu biasanya memakai hewan, memakai cuaca, iklim untuk mengingatkan kalian. Sudah waktunya kalian tidak berada di tempat ini. Nah seperti itu. Itu kan kembali lagi ke pekaan hati kalian. Seperti itu. Karena kan masing-masing ya. Tidak bisa kalian ngajak teman, ngajak ayah, ngajak ibu, ngajak adik kalian, ngajak saudara kalian, kan tidak. Panggilan itu kan sesuai kepekaan hati masing-masing. Tidak bisa dipaksakan kepada orang lain, kepada orang satu rumah. Itu nggak bisa. Ya suara itu ada di dalam dirimu ya dirimu saja. Kalau misalnya orang rumah itu bisa menerima ya diajak ya tidak masalah. Tapi kalau tidak terima kan ya akan menolak biasanya. Seperti itu. Ya memang sudah saatnya kan pada dipisahkan dari ayahnya, dari ibunya, dari adiknya, dari kakaknya, dari kakeknya, dari neneknya. Kan pemisahan roh. Namanya kan pemisahan roh. Yang harus masuk 1000 tahun yang mana, yang harus tertinggal di 66 yang mana, kan terjadi pemisahan roh. Seperti itu. Kan yang diselamatkan itu kan yang terpilih saja. Kamu termasuk yang terpilih atau tidak. Sama pada zamannya Nuh. Kalau kalian bisa merasakan ya, di zaman Nuh, kalau kalian tahu, Nuh itu sampai dikatakan orang itu gila, dikatakan Nuh itu halusinasi. Tapi apa? Pada akhirnya yang diselamatkan ya orang seperti Nuh itu. Bukan orang yang mengatakan Nuh itu gila, orang pada mengatakan Nuh itu halusinasi. Orang yang mengatakan itu kan pada tidak selamat semuanya. Justru Nuh yang dikatakan gila, dikatakan halusinasi, justru yang diselamatkan oleh Tuhan. Ngerti nggak sampai di sini? Begitulah cara iman itu bekerja. Tidak bisa kalian itu masih dalam satu gerombolan, satu kelompok, terus kalian satu kelompok itu diselamatkan, itu tidak. Jadi hanya kalian yang memiliki kepekaan saja yang diselamatkan. Sama seperti Nuh. Kalian harus dikatakan gila, kalian harus dikatakan halusinasi. Ya karena kalian yang akan diselamatkan. Seperti itu. Kalau kalian masih dikatakan waras, kalian tidak bisa diselamatkan. Karena kalian masih memakai logika. Tidak bisa merasakan hati nurani, frekuensi kepekaan hati. Seperti itu. Yang bisa diselamatkan ya seperti Nuh itu. Kalian dikatakan gila, dikatakan halusinasi. Ya karena kalian yang akan diselamatkan. Seperti itu. Begitu. Iman itu bekerja itu saat orang lain pada menghujat kalian. Saat orang lain pada menghina kalian. Saat orang itu mengatakan kepada kalian, mengatakan sembarangan segala macam kepada kalian. Karena kalian itu yang akan diselamatkan. Bukan mereka yang menghina kalian. Bukan mereka yang menghujat kalian. Mereka yang menghujat kalian, menghina kalian, itu tidak akan diselamatkan. Seperti itu cara kerja iman. Jangan sampai kalian tuh baru menyuarakan kebenaran, baru bersaksi dihujat 1-2 orang, dihina 1-2 orang, langsung lembek, langsung down. Itu kan cara Tuhan untuk menguji hati kalian. Apakah kalian itu mampu dalam proses Tuhan? Apakah engkau itu layak diselamatkan oleh Tuhan? Itu kan harus bersaksi,
harus menceritakan kebenaran, harus menceritakan selama hidup itu sudah berjalan dengan Tuhan, prosesnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian tidak bersaksi, bagaimana mau diproses oleh Tuhan? Bagaimana Tuhan akan menyelamatkan hidup kalian? Seperti itu. Itu kan yang dinamakan pekerjaan iman, pekerjaan roh itu ya seperti itu. Cara roh bekerja itu seperti itu. Tidak bisa dilogika. Ya kalian harus mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian, penghujatan. Sama, Nuh dulu waktu bikin kapal, Bahtera, itu kan dihujat, dihina, dikatakan sesat, halusinasi lah, masa bikin kapal kok di atas gunung lah. Nah, pada akhirnya yang dikatakan gila, dikatakan halusinasi, itu yang justru yang diselamatkan. Nuh itu yang diselamatkan, bukan mereka yang menghina Nuh yang bakalan selamat, tidak. Seperti itu. Konsep pekerjaan roh, pekerjaan iman itu seperti itu. Orang yang mengatakan halusinasi, ya mereka tidak diselamatkan. Ya karena memakai logika. Zaman Nuh juga seperti itu. Zaman sekarang juga sama. Semuanya pengulangan zaman saja, proses kehidupan. Seperti itu. Sampai di sini paham? Atau ditutup saja live-nya?